Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan ibadah sekolah Minggu, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum ibadah dimulai, Ibu mau tanya, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, semoga orang semua selalu diberkati. Nah, saat ini Ibu undang semua anak-anak yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, anak-anak, tadi torang so puji Tuhan sama-sama. Saat ini torang akan berdoa. Semua anak-anak yang ada di rumah duduk yang manis dan sikap berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, limpah syukur banyak terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus dan suci, karena begitu besar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, karena berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, kehidupan orang tua, bahkan kehidupan kami guru-guru sekolah minggu. Puji syukur Tuhan, hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah sekolah minggu, Jemaat Kanaan Ulindano. Tuhan kiranya yang akan memimpin ibadah kami agar supaya dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami mohon juga Engkau memberkati Ibu Yuli yang sebentar akan membentangkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Kiranya Ibu Yuli dapat berkata-kata hanya sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Dan kiranya anak-anak yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab dapat mendengarkan dengan baik sehingga dapat memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum torang dengar firman Tuhan lewat cerita Alkitab, saat ini torang nyanyi bersama-sama, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Nah, anak-anak, sekarang ini orang mau dengar cerita, mau dengar firman Tuhan, dan Ibu harap semuanya siap-siap sekarang. Mau dengar firman Tuhan berarti semua mesti apa? Ya, mesti duduk yang manis, taruh kira baik-baik apa yang orang mau dengar saat ini. Mari sebelumnya, Ibu mau tanya dulu ke TN.
Masih ingat enggak cerita dari minggu yang lalu waktu Ibu Livi cerita tentang apa KTN? Ya, tentang Musa. Musa yang diselamatkan oleh Tuhan dari mana? Nah, waktu itu Musa ada diselamatkan mau dibunuh, toh. Kemudian dia diselamatkan, terus waktu itu dia ditaruh di mana? Di dalam keranjang, kemudian dia diselamatkan oleh seorang putri raja, diambil dari air. Dan sekarang anak-anak, torang mau lanjut, mau cerita tentang bagaimana Tuhan sayang. Bagaimana Tuhan selamatkan Pak Musa, tapi bukan cuma Musa yang Tuhan selamat, tapi torang le Tuhan selamat. Torang mau dengar itu saat ini. Torang mau baca Alkitab. Torang mau baca Alkitab yang terambil dari Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 bunyinya seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Torang baca sekali lagi Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, torang mau dengar cerita. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada? Ini ada gambar apa di sini? Ada gambar api dan di sini ada jalan lagi satu. Saat ini jalan ini menuju ke surga. Jadi ini ada neraka dan ada surga, jalan menuju surga. Nah, torang tahu bahwa torang semua ini anak-anak adalah orang berdosa. Nyanda ada yang bilang kita bukan orang berdosa. Nyanda ada. Semuanya adalah orang berdosa. Dan tiap orang yang berdosa pastinya itu akan kemana? Akan kemana? Di sini akan kemana? Ya, akan ke neraka. Nyanda ada yang boleh selamat DP diri sendiri. Nggak ada. Karena orang boleh baca di dalam Alkitab, di dalam Roma 3 ayat 23 bilang begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berarti dia pelahir jo, dia apa? Berdosa. Adik masih kecil itu berdosa. Tuh. Dan nyanda ada yang boleh mau kasih selamat pada dia. Kecuali Tuhan kasih selamat pak itu. Adik itu termasuk siapa? Orang toh, termasuk ibu, termasuk anak-anak, termasuk orang tua, semuanya. Semuanya cuma boleh diselamatkan oleh Tuhan Allah. Sama dengan cerita Musa dan minggu lalu, siapa yang selamatkan pada dia? Bukan putri raja, tetapi siapa? Tuhan yang maha kuasa yang selamatkan pada dia. Sama dengan saat ini, orang Tuhan yang maha kuasa selamatkan pada orang. Dari orang dosa-dosa. Nah anak-anak, kalau tak dari tadi orang bicara tentang dosa, anak-anak tahu enggak apa itu dosa? Ya, dosa itu yang orang lakukan itu adalah hal-hal yang melawan Tuhan mau. Apa yang bukan Tuhan mau, kontorang baking itu adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa apa yang orang baking? Ada yang boleh kasih tahu? Nah, dosa yang biasa orang baking atau ada lengkali orang bilang, oh kita nak baking dosa. Padahal orang ada baking dosa. Rupa apa? Ya berpikir yang nyanda bagus tentang orang lain. Ada pikir-pikir, kita mau pergi ke sana, habis itu kita mau bikin malu pada dia. Padahal itu cuma dalam pikiran. Itu adalah dosa. Terus berpikir-pikir, mama tadi ada simpang doi di situ. Kita pikir-pikir mau ambil 2000 jo mau beli.
Mari nak bertanya Pak Mama, itu apa itu? Mencuri, dan itu adalah dosa. Nah, waktu tadi Ibu bilang toh bahwa torang semua nyandak terkecuali so pernah baking dosa, torang semua. Nah, torang mau lihat toh bagaimana Tuhan kasih selamat pa torang, bagaimana Tuhan ada kasih bersih torang pe dosa-dosa, karena torang pe Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Cuma Dia yang boleh kasih selamat pa torang. Nah, tadi dikatakan bahwa torang semua itu so pernah baking dosa. Torang itu adalah waktu torang lahir pun torang itu so berdosa. Torang berdosa. Terus waktu torang berdusta, torang lebih banyak bikin dosa. Apalagi waktu torang berpikir jahat, lebih tambah itu dosa. Apalagi bapukul tamang, bapukul adik, lebih tambah itu dosa. Apalagi waktu mama suruh dang, pibli akang dang kun torang ni mau torang bilang begini, ni mau mama, torang malawang pa mama. Itu apa? Itu dosa. Lebih tambah le. Akhirnya torang pe dosa ini dan tuh supaya banyak itu lebih tambah tiap hari. Baking torang apa? Baking torang akhirnya dapat hukuman maut. Hukuman maut itu kemana? Tadi Ibu bilang ke tempatnya adalah di sini, di neraka. Dan bagaimana Tuhan kasih selamat pa torang? Tuhan yang maha kuasa sayang sekali pa torang. Torang nak mampu mau kasih selamat torang pe diri. Nyanda ada yang mampu mau kasih selamat torang pe diri. Tadi ada bilang di Efesus bahwa itu cuma anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan pa torang? Tuhan datang ke dunia. Di sini ada salib toh. Ada perlihat, torang cuma boleh pergi di sorga sama-sama dengan Bapa di sorga, sama-sama dengan Tuhan, cuma karena Yesus Kristus mati di kayu salib for torang semua. Dan tuh torang pe dosa-dosa ini toh, yang tadi torang upamakan ini, itu dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus bersihkan pa torang. Apakah bersih sekali? Itu ibarat Tuhan, waktu itu Tuhan mati di kayu salib. Torang pe dosa ini yang sudah palia rupa apa ya? Gelap sekali dan begitu. Boleh dibersihkan cuma boleh dibersihkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Torang selamat oleh karena Tuhan Yesus. Tuhan bersihkan pa torang, bersih sampai torang pe dosa sunya ndak dapat lia lagi. Kenapa? Karena torang pe Tuhan yang maha kuasa kasih bersih torang pe dosa, kasih selamat pa torang semua, sehingga torang boleh badekat pa Tuhan. Torang boleh pergi di mana? Di tempat yang indah sekali bersama Tuhan. Siapa yang mau ikut dengan Ibu di surga? Belum sekarang ini toh, belum sekarang ini ada DP waktu, tetapi torang semua mau sama-sama dengan Tuhan di sorga. Asal torang percaya pa siapa? Percaya pa Tuhan Yesus yang torang sembah. Kalau torang percaya pa Tuhan Yesus, torang pasti pergi di sorga. Karena cuma Tuhan yang boleh kasih selamat pa torang semua. Cuma Tuhan yang maha kuasa. Torang mesti percaya pada Dia. Torang bergantung pada torang pe Tuhan yang luar biasa. Nah, itu yang torang pelajari saat ini. Jadi waktu minggu lalu bagaimana Tuhan selamatkan Pak Musa, itu lepat torang saat ini. Setiap torang diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan yang luar biasa. Torang bersyukur karena Tuhan selamatkan pa torang, dan torang mesti ingat bahwa apapun yang jadi, torang mesti bergantung pa Tuhan. Kalau rasa takut, rasa apapun, mesti ingat bahwa torang pe keselamatan cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Ibu berharap semuanya boleh mengerti ini yang dibicarakan saat ini, dan jangan lupa anak-anak. Jangan lupa hafal torang pe pembacaan saat ini, yaitu di mana?
Efesus 2 ayat 8. Itu jadi torang pe ayat hafalan. Apa bunyinya? Torang baca sama-sama. Ada yang pegang Alkitab? Yang so tahu baca, torang baca sama-sama. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hafal sama-sama, terus torang ingat terus. Nanti minggu depan torang ketemu lagi dengan cerita yang lain. Tuhan memberkati torang semua. Nah anak-anak, tadi torang sudah dengar sama-sama tentang cerita Alkitab, bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Semoga torang semua diberkati dengan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Ibu Yuli tadi. Nah sebelum doa, saat ini torang angkat pujian Yesus Sahabatku. Kita akan berdoa. Anak-anak yang ada di rumah, sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu setia untuk bersama-sama dengan kami. Engkau telah memimpin ibadah kami dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena kami semua boleh diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Yuli. Kiranya firman Tuhan boleh terus ada di dalam kehidupan kami supaya kami dapat menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman di dalam kami melaksanakan aktivitas di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah mengutus putramu Yesus sehingga dengan pengorbanannya di kayu salib, dosa-dosa kami semua boleh ditebus. Dan Tuhan, kiranya Engkau selalu menjadi satu-satunya Tuhan kami yang selalu menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di saat ini juga Tuhan, kami mohon berkat-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu Jemaat Kanan Ulindano. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan yang melihat kehidupan mereka, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi mereka. Terlebih di saat ini Tuhan, Engkau yang mengetahui apa yang kami gumuli, Engkau kiranya memberikan kesehatan kepada mereka semua,
Engkau selalu memberkati anak-anak sekolah minggu Jemaat Kanan Ulundano dan juga memberkati orang tua mereka masing-masing. Tuhan, berkati juga kami semua, guru-guru sekolah minggu Jemaat Kanan Ulundano, pakai kami untuk dapat melayani anak-anak dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mohon terus berkat-Mu dalam kehidupan kami, agar supaya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Yuli yang tadi telah membentangkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Tuhan kiranya yang akan memberkati Ibu Yuli beserta keluarganya. Tuhan melimpahkan berkat atas mereka semua, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar supaya mereka dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami terus dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, saat ini Ibu undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu penutup. Kita akan menyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah demikianlah ibadah sekolah minggu Jemaat Kanan Ulundano. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.